Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, marilah anak-anakku sekalian berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Baiklah, kita langsung saja masuk pada bab pertama. Materi yang akan kita bahas terkait meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, alangkah bagusnya anak-anakku sekalian memperhatikan gambar di atas terlebih dahulu. Gambar yang pertama, seseorang yang mendapatkan penghargaan atas kesuksesan yang telah didapatkannya. Kemudian, gambar yang kedua, seseorang yang telah sukses dan diwawancarai apa-apa saja yang menjadi rahasia kesuksesannya. Dalam wawancara tersebut, seseorang mengatakan bahwa cukup waktu selalu berdoa, restu orang tua, guru, serta sahabat. Gambar yang ketiga yaitu seseorang telah mendapatkan penghargaan dan mereka bangga atas keberhasilan yang mereka dapatkan. Sebagai kesimpulan dari gambar tersebut, bahwasanya untuk mencapai yang namanya kesuksesan dibutuhkan yang namanya kerja keras. Oleh karena itu, ketika kita ingin meraih yang namanya kesuksesan dalam berkompetisi dalam kebaikan, maka kita harus senantiasa bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi
أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Terjemahan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Asbabun Nuzul dapat kita artikan sebab-sebab turunnya ayat. Adapun Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Surah Al-Ma'idah termasuk golongan surah Madaniyah, yakni surah yang turun setelah hijrahnya Nabi. Menurut riwayat Imam Ahmad, surah ini turun saat Nabi SAW sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Ma'idah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Pembahasan selanjutnya, mari kita menelaah tafsir Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarnya turun melalui malaikat Jibril. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya
yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadikan tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin sudah sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran lain. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW akan dijadikan satu umat saja, tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan nurhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seseorang yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya adanya akhirat karena mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, yakni dimasukkan ke dalam api neraka, sedangkan bagi orang mukmin yang beramal salih akan mendapatkan balasan berupa surga. Demikianlah pembahasan materi pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Dan semoga kita senantiasa melakukan kebaikan dan amal solih dalam kehidupan kita.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin itu materi yang sempat Bapak Guru sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.